Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Balagha risalah wa adda al-amanah. Shahha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ummah. Hatta atahu min rabbih al-yaqin. Shalawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah tentang pembakaran Nabi Ibrahim. Yang mana di dalam surah Al-Anbiya, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Allah berfirman ketika setelah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, lalu kemudian Allah mengatakan lewat lisan orang-orang yang datang ketika itu ke tempat peribadatan mereka, Ibrahim menghancurkan semua berhala, Bapak Ibu sekalian, lalu diletakkan kapak itu di berhala paling besar, supaya kemudian Ibrahim nanti punya hujah di hadapan mereka, punya alasan. Lalu kemudian mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka mengatakan, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Dia sungguh termasuk orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, qalu sami'na fata, kami dengar seorang anak muda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang biasa mereka sebut namanya Ibrahim. Maka dipanggillah Ibrahim, Bapak Ibu sekalian. Lalu ditanyalah kepada dia, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Dan di antara pembuat berhala waktu itu ayahnya sendiri, namanya Azar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah kalian ketika kemudian Ibrahim mengatakan pada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah kamu hendak menjadikan patung-patung ini Tuhan kamu, wahai ayah? Bahkan Azar termasuk orang yang membuat Tuhannya sendiri. Azar namanya, di abihi Azar, pada ayahnya namanya Azar. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kami melihatmu, wahai ayah, dan kaummu termasuk orang-orang yang sesat. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian terjadilah pembakaran, karena kemudian mereka menanyakan kepada Ibrahim, apakah kemudian kamu yang menghancurkan? Kata Ibrahim, kenapa tidak kau tanyakan kepada yang paling besar, bukankah kapak itu ada di pundaknya? Lalu kemudian mereka mengatakan, kamu sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang, mereka adalah Tuhan-Tuhan kami yang tidak bisa berbicara. Kata Ibrahim, kalau tidak bisa berbicara, kenapa kamu jadikan Tuhan? Kata mereka, sungguh terlaknat engkau, wahai Ibrahim. Maka kemudian dikumpullah semua orang untuk menyaksikan tragedi pembakaran pertama di muka bumi. Tragedi berubahnya api menjadi dingin pertama dan terakhir di muka bumi. Tidak ada lagi setelahnya api itu jadi dingin, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Tragedi inilah yang kemudian menjadi heboh. Kenapa? Karena waktu itu Ibrahim sendiri, Bapak Ibu sekalian, semuanya ingin Ibrahim dibakar. Anak muda, sami'na fatan, usianya kira-kira masih belasan tahun. Tapi Ibrahim sudah memberikan satu kunci keimanan, namanya tawakal. Itu yang menjadi tema kita hari ini. Lihat, sebenar-benarnya tawakal. Di mana inti kisahnya, Ustaz? Ketika Ibrahim mau dibakar, Bapak Ibu sekalian, disiapkan api yang besar. Lalu Ibrahim ditampilkan di hadapan semua orang, termasuk raja. Lalu kemudian Ibrahim dikatakan, seretlah dia. Dikatakan kepada pasukan, bawa dia. Diseretlah Ibrahim. Di perjalanan menuju tempat pembakaran, Jibril datang, Pak. Jibril, bukan sembarang malaikat, Jibril yang turun tangan. Lalu kemudian Jibril dilihat oleh Ibrahim. Bertanyalah Jibril, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, hal laka min hajah,
Adakah kamu membutuhkan sesuatu yang aku harus kerjakan sekarang? Halaka min hajah. Ada nggak kamu butuh sesuatu yang sekarang saya bisa kerjakan? Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mungkin dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan mengatakan bahwa saya terbang dari tempat ini, bahwa saya pergi dari tempat karena kita mau dibakar nih Bapak Ibu sekalian. Ibrahim tidak pernah tahu Bapak Ibu sekalian bahwa di depannya itu api. Ini kalau mau baca kisahnya ada dalam surah Al-Anbiya. Silahkan dibuka nanti. Dibaca dari awal surah sampai akhir surah, ketemu banyak kisah para nabi tentang tawakalnya mereka. Di antaranya Ibrahim. Berjalanlah tahun dan Bapak Ibu sekalian. Ketika ditanya sama Jibril, apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, amma minka ya Jibril, fala. Adapun wahai Jibril, darimu bantuan, pertolongan, apapun darimu, saya tidak butuh apa-apa. Lalu keluarlah kalimat yang kemudian dirutinkan oleh Rasulullah SAW pada zikir paginya, pada zikir petangnya, dibaca tiap hari. Apa itu? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang Rasulullah punya zikir yang sama dalam surah At-Taubah ayat 129, ayat terakhirnya. Fa in tawallaw, sama-sama di awal ayatnya, sama-sama di awal ucapannya. Hasbiyallah, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ibrahim mengatakan Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Inilah kalimat tawakal yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Kalau kata Rasulullah, fa in tawallaw, kalau dia mereka, wahai Rasulullah, berpaling darimu, faqul, katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah. Ini ayatnya di ayat terakhir surah At-Taubah. Nanti buka habis ini surah At-Taubah, hafalkan kalimat ini. Kalimat yang dibaca oleh Rasulullah dan kalimat yang dibaca Ibrahim. Ibrahim ini kalimat yang diabadikan oleh Nabi. Makanya ada dalam zikir pagi dan petang. Kalau buka zikir pagi petang, Bapak Ibu menemukan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu siapa yang mengatakan? Ibrahim. Kalau Rasulullah, ayat At-Taubah, ayat terakhirnya 129, ayat terakhir dalam surah At-Taubah, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau Rasulullah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dua kalimat tawakal, percaya sama saya. Kalau Anda punya masalah, baca ayat ini, baca kalimat ini. Kalau Anda punya keinginan, hajat yang kemudian Anda ingin diselesaikan oleh Allah, biar Allah yang selesaikan, baca kalimat ini. Hasbiyallah. Jibril datang menawarkan pertolongan, ditolak Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan nanti surah At-Taubah hafalin. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi biasanya kalau saya gabungkan keduanya. Kalau zikir pagi petang, saya baca dulu hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu Ibrahim. Lalu saya baca lagi doa Rasulullah dalam At-Taubah ayat terakhir, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. At-Taubah ayat terakhir. Kalau saya dasar 129, coba cek betul. 129, benar nggak? 129, cocok ya? 129, hasbiyallahu, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selainnya, alaihi tawakkaltu, kepadanya saya berserah diri, bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, Allah dan Tuhan yang agung, yang memiliki keagungan arsy. Bapak Ibu sekalian, perjalanan menuju api, Ibrahim cuma membaca kalimat ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Diulang-ulang Pak, sampai sudah berada di atas api, sudah mau turun ke api dan mau dilemparkan. Ketika dia dilempar Bapak Ibu sekalian, berkata Allah dalam Al-Quran, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berkata Allah, qulna ya naru, kami katakan kepadamu wahai api, kuni barda, jadilah dingin. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, kejadian api menjadi dingin tidak akan ada lagi di muka bumi ini kecuali kisah Ibrahim, mulai dari awalnya sampai akhirnya.
kita pegang api, baru kita bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, gak akan jadi dingin itu. Ini kisah nyata Ibrahim. Tapi jangan sampai dipelesetkan oleh sebagian orang bahwa kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil bisa menjadikan api jadi dingin. Ini enggak ya. Jadi jangan coba-coba kemudian Anda masukkan tangan di api, baru kemudian Anda baca hasbi Allah, karena dengan kalimat ini Ibrahim tidak terbakar. Jangan dicoba. Karena itu kejadian cuma pertama dan terakhir. Api yang besar jadi dingin. Qulna ya naru kuni barda, jadilah kau dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, maka sebenar-benarnya tawakal dari kisah Ibrahim memberikan kepada kita bukti bahwa Jibril sekalipun ditolak. Karena kenapa? Tidak ada pertolongan yang lebih hakiki dari pertolongan Allah. Kalau kita berserah diri seikhlas-ikhlasnya, sebenar-benarnya kepada Allah. Maka dalam permasalahan Ibrahim, tawakal itu menyelamatkan diri kita dari segala gangguan dan bencana. Punya masalah, mau diselamatkan dari gangguan dan bencana, dari musibah, malapetaka, bertawakal. Lain kisah Ibrahim, lain kisah Musa, Bapak Ibu sekalian. Musa menyelamatkan, tawakalnya bukan menyelamatkan dirinya saja, tapi tawakalnya memberi solusi dari permasalahannya. Jadi kalau yang pertama, sebenar-benarnya tawakal dari kisah Ibrahim, maka tawakal itu menyelamatkan kita dari musibah dan bencana, gangguan, malapetaka, dan seterusnya. Maka kisah yang kedua, Musa alaihissalam. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak kisah di dalam Al-Quran. Ketika kemudian mereka berada di depan lautan, Bapak Ibu sekalian, berkata seorang yang ada dalam kaumnya Nabi Musa, mereka mengatakan, inna lamughraqun, kita akan tertangkap. Di belakang ada Fir'aun, di depan kita lautan. Inna lamughraqun. Kata seorang kaum Nabi Musa yang waktu itu mengikuti Nabi Musa, kita akan tertangkap, belakang Fir'aun mengejar. Di depan kita lautan yang luas, gimana cara lolos? Sedangkan Fir'aun semakin dekat, suara hentakan kuda yang mereka tunggangi sudah semakin dekat dengan kita, akan mati, kata kaumnya. Inilah tawakal Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Waktu itu dia tidak tahu bagaimana solusinya. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan dengan keyakinannya, tanpa ada jeda, ketika seorang kaumnya mengatakan inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Kata Nabi Musa ayat selanjutnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kata Nabi Musa, tidak ada jeda, Bapak Ibu sekalian. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Allah yang akan berikan aku petunjuk. Subhanallah. Inilah solusi tawakal yang kedua. Kalau orang berserah diri dan yakin sama Allah, maka Allah yang akan kasih jalan keluar. Dari mana otaknya Nabi Musa mengatakan bahwa tongkat ini bisa membelah lautan? Masuk gak di otaknya Nabi Musa? Masuk gak di akalnya? Gak masuk, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau orang berserah diri sama Allah, bertawakal, tongkat yang tadinya cuma kayu, Pak, dan ini juga mohon maaf, jangan lagi dicoba. Jangan sampai ada yang ke pelabuhan baru bawa tongkat, baru mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, baru kemudian dia coba pukul laut dan bilang mau terbelah. Tidak mungkin. Karena ini kejadian cuma sekali dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Musa betul-betul bertawakal kepada Allah. Yakin, apa itu tawakal? Yakin Allah yang kasih jalan keluar. Maka kalau tadi Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah yang menyelamatkan, bukan yang lain. Yakin bahwa Allah yang memberikan pertolongan, bukan yang lain. Kalau Nabi Musa yakin kalau Allah yang kasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya Allah waktu itu, Bapak Ibu sekalian? Wa alqi asak, lemparkan tongkat. Subhanallah. Sesederhana itu membelah laut. Wadrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Sesederhana memukulkan tongkat, Bapak Ibu sekalian. Wadrib bi'asakal bahr, pukul tongkatmu wahai Musa. Musa tanpa berpikir, karena ini wahyu dari Allah, dia pukul. Kataudil azim,
Karena kulla firqin kaqawmin azim. Dan Al-Quran mengatakan setiap ketika di belah lautan, setiap bagian membuat sebuah gunung yang besar. Sebelah kanan jadi gunung. Jadi bayangkan itu laut Pak, terbelah. Sebelah kanan kayak ada gunung yang melindungi, itu air semua. Sebelah kiri kayak ada sebuah gunung yang melindungi, dan di tengahnya ada jalan. Jalan untuk siapa? Musa dan kaumnya. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendengar cerita orang terakhir kaum Nabi Musa sudah di ujung. Semuanya sudah berada, sudah menyeberang laut. Orang terakhir keluar, Fir'aun masuk mengejar, dan tidak ada satupun, perhatikan ya, subhanallah, kalau Allah mau menyelesaikan masalah, dituntaskan sama Allah. Kita ini manusia kalau menyelesaikan masalah kadang-kadang tidak tuntas, dan kadang-kadang tidak jelas penyelesaian masalahnya. Coba lihat Fir'aun ketika dibunuh oleh Allah, ketika dimusnahkan oleh Allah, dia tidak pernah menyangka yang memusnahkannya sebuah tongkat yang di hari-hari di bawah Nabi Musa. Bapak Ibu sekalian, ketika Fir'aun masuk, tidak ada satupun pasukan Fir'aun yang tidak masuk mengejar. Nanti Allah pastikan semua sudah masuk, barulah kemudian laut ditutup. Apa hikmah dari itu? Hikmahnya, semua sudah mati. Setelah kemudian Nabi Musa lewat lautan, tidak ada lagi pasukan Fir'aun yang tersisa. Kenapa? Karena semua sudah dipanggil, diajak oleh Fir'aun untuk mengikuti Fir'aun membunuh Nabi Musa. Dia tidak menyangka bahwa ketika itulah hari terakhir, kejadian terakhir mereka hidup di dunia. Ini menjadi bukti apa Bapak Ibu sekalian? Menjadi bukti kalau Allah yang kasih solusi tuntas. Kita kadang-kadang curhatnya sama manusia Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita minta sama manusia, sedangkan manusia juga tidak bisa memberikan kepada kita solusi yang sampai selesai. Diberikan solusi, masih butuh solusi yang lain. Tapi kalau solusi dari Allah, jalan keluar dari Allah, tuntas, habis Pak. Tidak ada yang disisakan oleh Allah. Tawakalnya siapa itu? Tawakalnya Musa. Sudah dua tawakal. Tawakal yang ketiga, Yusuf. Ibrahim, Musa, Yusuf. Siapa Yusuf? Seorang anak muda. Sama seperti Ibrahim, sama seperti Musa, mereka adalah kumpulan anak-anak muda yang tawakal. Dan lihat apa kata Allah dalam Al-Quran. Ketika kemudian Yusuf dilempar ke sumur Bapak Ibu sekalian, yang lempar kakaknya, 10 orang. Wadah usbah, dilemparlah ke sumur. Datanglah kakaknya itu menghadap ayahnya Yakub, lalu mengatakan, Yusuf dimakan serigala. Saya tidak akan membicarakan tentang kakaknya, saya akan membicarakan fokus pada Yusufnya. Lihat bagaimana seorang anak muda memasrahkan hidupnya, mengalirkan alur ceritanya kepada Allah. Dia mengatakan, manusia boleh menipu daya, tapi Allah tidak. Yusuf memilih penjara dibanding kemudian harus selamat, tetapi kemudian terkena fitnah di luar. Setelah kemudian di sumur dilempar, dia dibeli dengan harga yang murah, lalu kemudian dibawa ke istana, dipenjarakan. Sebelum dipenjarakan, dia menjadi orang yang menjadikan istri raja terfitnah dengan kegagahannya, karena dia sangat gagah, anak muda. Lalu kemudian di dalam dikuncilah kamar-kamar, ditutuplah pintu-pintu, ditutuplah jendela-jendela. Wa qalat haytala, istri raja mengatakan, kemarilah Yusuf, minta untuk dizinahi. Na'udzubillah min dzalik. Yusuf mengatakan, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Yusuf mengatakan, aku berlindung pada Allah, sesungguhnya Allah Tuhanku telah memberikan kepadaku pendidikan yang terbaik. Ma'adallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, larilah Yusuf ke depan pintu. Ketika dibuka pintunya, didapatilah raja di dalam. Muncullah kemudian pertikaian, siapa yang mengajak dan siapa yang diajak. Mengatakanlah istri raja bahwa Yusuf yang mengajak. Yusuf mengatakan, dia yang mengajak saya. Dilihatlah pakaiannya sobek dari mana. Kalau sobek dari depan, berarti kemudian Yusuf yang mengajak. Kalau sobek dari belakang, berarti Yusuf yang diajak. Sobek dari belakang Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian Yusuf memilih untuk masuk penjara daripada kemudian dia mempertahankan sebuah argumen yang tidak ada gunanya. Bertawakallah dia dalam penjara. Bapak Ibu sekalian,
Tahukah kalian apa yang menjadi sebab Yusuf keluar dari penjara lalu kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir waktu itu? Mimpi. Andai dia tidak masuk penjara, andai dia bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan jadi Perdana Menteri sampai mati. Dan dia tidak bisa menolong ayahnya, mengembalikan saudara-saudaranya ke kota, akan hidup ayahnya dan saudara-saudaranya di desa yang jauh dari fasilitas, jauh dari makanan, jauh dari minuman, hidup susah di sana. Ketika dia jadi Perdana Menteri, dia ajak ayahnya, dia ajak kakak-kakaknya yang dulu menzoliminya, dia tawakalkan kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahukah Anda bahwa di dalam penjara itu dia bertemu seseorang, yang seseorang ini mimpi, lalu kemudian mimpinya dijelaskan oleh Nabi Yusuf atas ilmu dari Allah. Lalu kemudian orang ini keluar penjara. Suatu ketika raja yang bermimpi melihat ada satu musim gersang, ada satu musim tidak ada tumbuhan yang tumbuh, ada satu musim ada tujuh ekor sapi yang kemudian kekeringan, mati dan seterusnya. Lalu mengatakan, siapa yang bisa menampilkan mimpi ini? Siapa yang bisa menjelaskan mimpi saya ini? Berkatalah temannya yang dulu di penjara, ada seseorang yang saya akan tunjukkan kamu bisa menampilkan mimpi, menjelaskan tentang mimpi. Yusuf, ayo masuk di pay. Dari tadi juga saya betul. Yusuf, ayo masuk di. Tidak ada di Padang ini Pak. Ya, besok saya ke Bali, tidak ada juga di Bali ini Pak. Ini hanya ada di sini. Sedikit dulu Pak, mumpung panas. Masya Allah. Pekan depan saya ke Bali Pak, ke Bali, ke Lombok ya. Jadi ya, mumpung ada di sini ya, bagus-bagus juga. Minum-minum sarapan dulu. Ya. Nah, Yusuf ayyuhas siddiq, kata orang ini, Yusuf wahai orang yang terpercaya, aftina, ya, berikan kepada kami fatwa tentang mimpi itu. Ya. Yusuf memberikan fatwa secara singkat, dia katakan akan datang satu musim gersang. Maka ketika gersang itu akan datang satu musim panen. Musim panen itu jangan dihabisi, makan sebagian, simpan sebagian. Karena nanti akan datang musim kering, tidak ada hujan, tidak ada tumbuhan tumbuh. Maka kalian memakan dari yang sebelumnya, dan itu mimpinya terjadi. Siapa yang ngasih kebahagiaan ini? Allah. Maka yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang kalau bertawakal, kisah Nabi Ibrahim menyelamatkan kita dari bencana, musibah. Orang kalau tawakal, kisah Nabi Musa, Allah yang kasih jalan keluar, tongkat membelah laut. Kisah Yusuf, kalau mau bahagia, kalau mau sejahtera hidupnya, kalau mau nyaman hidupnya, lalui dengan tawakalnya Yusuf. Ketika kemudian dia ridho dengan semua fitnah, ridho dengan semua ujian, maka kemudian dia dibahagiakan Allah. Bagaimana cara Allah membahagiakannya? Setelah dia berhasil menjelaskan mimpi raja, diangkat jadi Perdana Menteri. Dan apa yang dia lakukan ketika pertama kali jadi Perdana Menteri, Bapak Ibu sekalian? Diambil dulu adiknya, Benyamin. Dalam riwayat namanya Bunyamin. Lalu kemudian dia panggil adiknya dengan cara dia. Silakan baca dalam surah Yusuf, panjang kalau kita mau jelaskan. Setelah dia amankan adiknya, baru kemudian dia cari cara panggil semua kakak-kakaknya yang dulu zolimi dia. Lalu disitulah ditakwilkan mimpi dia yang pertama. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dulu waktu Yusuf sebelum dilempar ke sumur, dia pernah cerita Pak, di awal kisah Yusuf, dia mengatakan pada ayahnya, ayah, saya mimpi ya ayah, melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Ahai, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyams, matahari, wal qamar, bulan, ra'aituhum li sajidin, saya lihat semuanya sujud. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, apa takwil dari mimpi ini? Yang waktu dia ceritakan mimpinya pertama kali, ayahnya bilang, jangan cerita kepada saudaramu. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kata Yakub kepada Yusuf, jangan ceritakan sama saudaramu ini mimpi, karena ini mimpi tanda kenabian. Maka kemudian Yakub tahu ini Yusuf adalah nabi. Ketika kemudian dia ceritakan mimpi, maka kemudian Yakub mengatakan,
jangan ceritakan mimpimu ini pada saudaramu. Fayakinu laka kaida, maka dia bisa merencanakan sesuatu yang buruk bagimu. Dan itu benar Bapak Ibu sekalian. Mimpi ini karena tawakalnya Nabi Yusuf, dibahagiakanlah Nabi Yusuf untuk menjadi perdana menteri. Ketika kemudian dia sudah panggil ayahnya, dia panggil saudaranya, subhanallah. Namanya orang tawakal itu Pak, tidak berdendam. Nabi Yusuf tidak bercerita, ayah, dulu kakak-kakak saya yang lempar saya ke sumur. Tidak dicerita. Jadi sampai akhir hidupnya, Yakub tidak tahu bahwa dulu yang melempar Yusuf ke sumur kakaknya. Itulah hebatnya tawakal. Tidak perlu mendendam, tidak perlu mendengki, tidak perlu membalas. Tapi orang tawakal itu akan pasrah sama Allah dan pasti dibahagiakan oleh Allah. Lihat Bapak Ibu sekalian, ketika sudah jadi perdana menteri, pemimpin di negeri Mesir yang memegang keuangan, Yusuf panggil ayahnya, panggil saudara-saudaranya. Saudaranya sudah takut Yusuf bercerita kalau dulu yang melempar ke sumur itu mereka, kakak-kakaknya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Tidak. Dan apa yang terjadi? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Mimpi yang dia mimpikan 11 bintang sujud itu siapa? 10 kakaknya, 1 adiknya. Wasyams. Siapa yang wasyams ini? Ayahnya, Yakub. Wal qamar. Qamar ini dikatakan rajanya, dalam riwayat dikatakan ini raja juga ikut tunduk. Semuanya ra'aituhum li sajidin. Semuanya sujud memberi penghormatan pada Yusuf. Jadi apa makna dari tawakal yang ketiga dari kisah Nabi Yusuf? Tawakalmu kepada Allah memberikan kebahagiaanmu di kehidupan dunia. Tawakal pada Ibrahim memberikan keselamatan dari bahaya. Tawakal Nabi Musa memberikan jalan keluar. Tawakal Yusuf memberikan kebahagiaan. Tawakal Rasulullah yang terakhir memberikan apa Bapak Ibu sekalian? Di mana kisah tawakal Rasulullah yang subhanallah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Tawakal Rasulullah bersama seorang sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq, yang di dalam surah At-Taubah diceritakan idhuma fil ghar. Ingatkah kalian ketika keduanya berada dalam gua? Namanya gua apa Pak? Sudah umroh semua? Kalau yang belum umroh, insya Allah mudah-mudahan cepat umroh. Bisa ke gua itu. Namanya Ghar Thur, gua Thur. Di Mekah tempatnya. Kata Allah dalam Al-Quran, idhuma fil ghar. Surah Taubah. Ketika keduanya berada dalam gua Thur. Bedakan gua Thur dengan gua Hira. Ustaz, kenapa pada Al-Kahfi juga artinya gua? Saya perlu jelaskan. Gharun, gua kecil. Ada dua gua kecil dalam sejarah Rasulullah. Gua kecil yang pertama, gua Hira. Gua Hira itu nanti setelah kisah gua Sur. Gua Sur dulu. Namanya Gharun. Gharun itu gua kecil yang kuat 1, 2, 3 orang paling banyak. Tidak bisa banyak orang masuk dalam. Namanya Gharun. Nah, ada 2 sejarah gua Sur dan gua Hira. Gua Sur tempat Rasulullah lari bersembunyi bersama Abu Bakar ketika mau dibunuh. Gua Hira tempat turunnya ayat pertama, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Kalau Al-Kahf, Kahfun itu gua, tapi gua yang besar. Nah, saya pernah datang ke sini ke Yordan. Tempatnya Al-Kahf itu dikatakan dalam riwayat dan ini sebagai besar ulama membenarkan adalah di Jordania. Ya, saya pernah ke guanya dan guanya besar memang, luas. Dan waktu itu bisa ditempati 7 orang di dalam plus anjing 1. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Rasulullah SAW bersembunyi di mana waktu itu? Di Gua Sur. Yang sampai Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Kenapa ketakutan Bapak Ibu sekalian? Karena dia dikejar dan pengejaran itu sudah sampai di mana? Sudah sampai depan gua. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah mengatakan pada Abu Bakar yang sudah ketakutan. Kenapa ketakutan? Di depan sudah ada orang kafir Quraisy yang sudah hampir mengetahui ada Rasulullah di dalam.
Allah. Lalu berpikirlah orang itu, iya, kalau kemudian ada manusia di dalam, tidak mungkin jaring laba-laba ini utuh. Pasti jaring laba-laba ini rusak. Karena kalau ada orang masuk, pasti dia kena jaring itu dan jaringnya pasti rusak. Laba-laba yang kemudian menyelamatkan Rasulullah atas izin dari Allah. Dengan sebuah rumah yang paling mudah hancur dalam Al-Quran. Makanya ayat tentang Al-Ankabut, Bapak Ibu sekalian tahu surah Al-Ankabut, surah tentang laba-laba. Kapan disebut laba-laba? Ketika Allah menyebut rumah yang paling gampang hancur, rumah laba-laba. Tapi rumah yang paling gampang hancur ini justru yang menyelamatkan Rasulullah. Wa inna awhanal buyut, kata Allah dalam surah Al-Ankabut, dan sungguh rumah yang paling gampang hancur labaitul ankabut, rumahnya laba-laba. Bapak coba lihat kalau ada jaring laba-laba, yang penting pegang, tiup saja, hancur ya? Ditiup Bapak sekalian. Bahkan kadang-kadang dilihat-lihat ini, hancur nggak? Hancur nggak? Nggak tahu ini. Ayam ditiup, dipegang sedikit, hancur Bapak Ibu sekalian. Makanya ini ibu-ibu, la ilaha illallah, berhenti kita hancurkan rumah laba-laba pakai sapu. Apalagi kalau masih ada laba-labanya. Bapak Ibu yang dibilang Allah, di antara hadis Rasulullah SAW, di antara 5 hewan yang tidak boleh dibunuh, di antaranya salah satunya laba-laba. Makanya kalau ada jaring laba-laba, pastikan dulu ada laba-labanya atau tidak. Kalau masih ada laba-labanya, jangan dulu dihancurkan jaringnya, biarkan laba-labanya pergi, baru hancurkan jaringnya. Nah ini karena laba-laba yang menyelamatkan Rasulullah. Makanya kemudian dalam hadis, di antara hewan yang tidak boleh dibunuh, laba-laba. Apa makna dari keempat tawakalnya? Ketika Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika keduanya berada dalam gua, idh yaqulu li sahibi, ketika Rasul katakan pada Abu Bakar yang sudah ketakutan. Abu Bakar takut bukan untuk dirinya, dia takut kalau nanti orang kafir Quraisy menemukan mereka yang dibunuh Rasulullah, maka Abu Bakar takut dan khawatir Rasulullah kenapa-napa. Makanya kemudian beliau bersedih. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, yaqulu li sahibi, dia mengatakan pada saudaranya ini Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Hakikat tawakal yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah dibersamai Allah. Inilah sebenar-benarnya tawakal. Ada 4 kisah, sudah catat di bawah Pak, ya, supaya dapat ilmu di semua, ya. Bapak Ibu catat. Ada 4 kisah dari. 1 kisah Ibrahim. Apa hikmah dari kisah Ibrahim tentang tawakal? Tawakal Nabi Ibrahim menyelamatkan dia dari bencana musibah. Sudah? Kisah apa Pak? Api berubah jadi dingin. Sudah? Kisah kedua, tawakal. Tawakalnya siapa? Tawakalnya Nabi Musa, berserah dirinya Nabi Musa. Ketika depannya lautan, belakangnya Fir'aun. Apa yang dibutuhkan Nabi Musa waktu itu? Jalan keluar. Apa ini jalan keluarnya? Apa solusinya? Gampang kata Allah, pukul tongkatmu ke laut. Tidak pakai ribet. Maka kisah Nabi Musa ini tawakalnya melahirkan apa? Melahirkan bahwa tawakal itu memberikan jalan keluar. Kalau Nabi Ibrahim memberikan keselamatan, kalau Nabi Musa memberikan jalan keluar dan solusi. Bapak punya masalah, tawakal sama Allah, serahkan sama Allah, minta sama Allah, sholat tahajud, sholat Tuhan, ngaji, sedekah. Jangan bergantung sama manusia, karena bergantung sama manusia kecewa. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak mau bergantung sama Jibril. Masa kita bergantung sama manusia Bapak Ibu sekalian? Jangan. Bergantunglah kepada Allah. Sudah? Kisah Nabi Yusuf, tawakalnya melahirkan apa? Kebahagiaan. Mau nggak bahagia? Tawakal sama Allah. Dapat ujian, serahkan sama Allah. Dapat nikmat, kembalikan pada Allah. Tawakal. Maka tawakal dari 3 nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim memberikan keselamatan, tawakal dari kisah Nabi Musa memberikan jalan keluar, tawakal dari kisah Yusuf memberikan kebahagiaan. Yusuf dari penjara, bukan dari penjara, dari sumur ke penjara
ke istana. Karena tawakal melahirkan kebahagiaan. Dan tawakal yang terakhir, tawakalnya siapa? Rasulullah. Melahirkan apa? Tawakal Rasulullah melahirkan kebersamaan bersama Allah, dibersamai Allah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Inilah yang paling tinggi, Pak. Kalau kita sudah sampai pada kalimat ini, luar biasa. Jangan sedih. Kata Rasulullah, Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba lihat teman. Nabi Ibrahim memberikan keselamatan, tawakalnya. Nabi Musa memberikan jalan keluar. Nabi Yusuf memberikan kebahagiaan. Rasulullah dibersamai Allah. Mana yang paling kita mau? Diberikan keselamatan, diberikan jalan keluar, atau diberikan kebahagiaan, atau dibersamai Allah? Seandainya saya juga mau semuanya, Pak. Seandainya harus pilih, Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Pilih mana, Pak? Yang terakhir. Nah, ada yang mau bahagia kayak Nabi Yusuf jadi raja. Nah, ada yang mau diberi jalan keluar kayak Nabi Musa, solusi. Atau ada yang mau diselamatkan dari bahaya dan musibah seperti Ibrahim. Subhanallah, Pak. Kita tentu berharap semuanya. Tapi kalau kita disuruh pilih, pilihlah yang kemudian didapatkan oleh Rasulullah. Apa itu, Pak? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jadi subhanallah, kalau Allah bersama kita, Pak, pasti kita bahagia. Pasti ada jalan keluar dan pasti kita diselamatkan. Karena siapa? Allah bersama kita. Mau dibersamai Allah? Tawakal kepada Allah. Serahkan masalah kita kepada Allah. Adukan, curhat kepada Allah. Yang saya heran sekarang, Pak, biasa saya diajak ngopi sama orang. Ustaz, ada waktu tak? Iya, kenapa Ki? Kok ngopi-ngopi dulu, Ustaz? Saya bilang, ayah ada masalahnya ini orang. Biasa kalau orang ajak kopi-kopi, Pak, biasa ada masalahnya. Betul. Datangi kopinya, datangi makan. Mau makan apa, Ustaz? Pilih Ki, pesan Ki. Dalam hati gue ditanya basa-basi. Oke, pesan. Mulai dicerita, Ustaz. Habis. Kenapa Ki, Pak? Istriku, Ustaz, begini. Anakku, Ustaz, begini. Dan itu sering, Pak. Tak 2 jam, 3 jam, terpaksa saya jadi pendengar yang baik. Ustaz, Pak, saya izin sambil makan, Pak. Boleh Ustaz. Makan, Pak. Habis nasi goreng, Pak. Belum selesai. Pesankan lagi pisang goreng. Habis lagi pisang goreng. Belum selesai. Saya bilang, Pak, sudah selesai masalah? Belum, Ustaz. Oke, pesankan lagi. Belum selesai masalahnya. 2 jam, 3 jam. Terakhir saya bilang, Pak, mohon maaf, Pak. Alhamdulillah, kenyang ini. Dan belum selesai masalah, Pak. Ibu, Bapak, Ibu sekalian. Dia kira ini orang, dia kira ini bapak, saya bisa menyelesaikan masalah. Tidak. Tapi paling tidak, saya bilang sama dia, Pak, saya tidak bisa selesaikan masalah. Tapi saya tanya jujur, paling tidak agak sedikit lega hati kita setelah cerita sama saya. Dia bilang, iya Ustaz, belum kurasa hatiku. Nah, belum diselesai masalah, baru sedikit cerita. Saya katakan, Pak, kalau cerita sama Ustaz yang juga manusia, membuat hati bapak tenang, perut saya kenyang. Bapak tenang hatinya, saya perutku kenyang. Bagaimana kalau kita cerita sama Allah? Yang menjadi pertanyaan, Pak, ketika saya tanya balik, Pak, mohon maaf, dari jam 8 pagi ini di sini, Pak, setengah 11 nih, 2 jam setengah, habis nasi goreng, pisang goreng, leciti, habis semua nih, Pak, ngopi-ngopi pergi juga. Pesan lagi Ustaz, masalahnya mohon maaf, Pak, perut juga terbatas. Meledak nanti pesan dan Bapak tidak selesai masalah. Saya langsung cerita, Pak, demi Allah, jujur Ki, pernah Ki sujud, pernah Ki doa selama ini 2 jam. Cerita sama Allah, diam Ki, Pak, menunduk, menangis. Sudah menangis, Nabi isunya, tambah Ki Ustaz, tambah Ki. Bukan Pak, tidak ada lagi tambah-tambah di sini. Saya tanya Ki jujur, pernah Ki cerita 2 jam sama Allah? Bangun malam, tahajud, cerita. Sebagaimana Zakaria curhat waktu mau minta anak. Sebagaimana Nabi Ibrahim curhat waktu mau minta anak. Sebagaimana Nabi Lut curhat keadaan istrinya. Sebagaimana Nabi Nuh curhat keadaan
diturunkan ke bumi. Adam di satu tempat, istrinya di satu tempat. Yang dia baca dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah kami zalimi diri kami. Diulang sampai ribuan kali. Dikatakan dalam riwayat sampai 40 tahun dia baca itu doa supaya dia curhat sama Allah. Ya Allah, saya zalim, saya dekati pohon yang kamu larang untuk didekati di surga. Bayangkan Pak, dan itu diulang 40 tahun. Pertanyaan saya sederhana, pernahkah Bapak meluangkan waktu cerita sama Allah selama cerita sama saya? Dia bilang belum. Pak, kalau begitu, kalau cerita sama saya bisa membuat Bapak tenang, apalagi cerita sama Allah. Saya bilang, Pak, saya tidak bisa selesaikan masalah kita. Tidak ada solusi saya. Solusi saya, rutinkan tahajud mulai malam ini, cerita sama Allah di keheningan malam, di sepertiga malam terakhir. Amalkan demi Allah, Allah yang kasih jalan keluar. Subhanallah. Jangan. Kita semua punya masalah, Pak. Tapi kita lebih tenang cerita sama manusia daripada sama Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya biasanya paling tidak suka kalau ada orang buka aib rumah tangganya sama manusia, dia belum cerita sama Allah. Saya tanya, sudah pernah doa? Pernah menangis cerita sama Allah? Belum, Ustaz. Mari Bapak Ibu sekalian, tawakal itu menghasilkan kehebatan yang luar biasa. 4 kisah Nabi yang saya ceritakan. Saya belum cerita kisah Nabi Yunus. Saya belum cerita Nabi Yunus dalam perut ikan, bagaimana tawakalnya. Saya belum cerita Nabi Ayub yang kaya raya langsung jadi miskin, ditinggal anaknya, ditinggal istrinya, habis hartanya, penuh ulat Pak, ulat tubuhnya penuh ulat. Tawakalnya bagaimana? Dia cuma mengatakan anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Tidak ada protesnya, dia ikhlas sama Allah. Bagaimana Allah kembalikan istrinya, kembalikan anaknya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Al-Anbiya wa dzalika dzikra lil 'abidin. Subhanallah. Nabi-nabi ini menceritakan kisah tawakal yang luar biasa dan Quran. Maka kalau punya masalah, Ibu punya masalah Pak, ceritakan, curhatkan, minta solusi sama Allah. Katakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Demikian Bapak Ibu sekalian yang Allah ya. Mohon maaf Pak ya, pekan depan saya tidak bisa dulu lanjut. Kalau ada di Makassar, saya kabari Pak Suparman ya, insyaallah. Harap dimaklumi ini jadwal makin padat Pak ya. Subhanallah ya, mohon doa tak terlalu, mudah-mudahan kita diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala ya. Bangga dong Pak ya, karena kita orang Borong juga orang Baruga ya. Bisa kita terbang kanan kiri dari Padang ke Lombok, dari Lombok ke Bali, dari mana ke mana. Itu semua diundang Pak, alhamdulillah. Ya. Dan ini jadi kebahagiaan karena kita semakin diterima oleh orang Pak di Jawa, di Surabaya, di Sumatera, di Lombok, di Bali, kita diundang. Ya, ini jadi makanya kalau saya datang kalau macet-macet Kak, tungguin Kak kodok ya. Tungguin Pak ya, datang Kak ya. Karena kota Makassar macet Pak ya. Makanya butuh kayak sekali-sekali ada orang jemput Kak, motor ya, besar. Ya, kalau hari Kamis tanya di mana posisinya. Kadang-kadang itu yang membuat kita lambat, mobilnya ini bergerak. Kalau di Taslim di Pondok Puli, la ilaha illallah. Ya. Kalau dari arah Baruga mau masuk di Patnara, dari Perintis masuk Jalan Baru, la ilaha illallah. Ya, subhanallah Pak. Ya. Kalau di total itu bisa sampai Pare-Pare Pak. Macet di jalan di Makassar, apalagi jam maghrib begini Pak ya. Tungguin saya Pak, insya Allah saya datang insya Allah. Kalau saya sudah kasih jadwal itu pasti saya datang gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sarabahnya ya. Kurang pesan gorengnya ini Pak. Barakallahu fiikum, bercanda Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.